Yang paling menarik kan dari proses itu. Bukan untuk kita kenang terus ya, bukan. Tapi untuk sebagai pengingat bahwa dulu pernah mengalami proses yang paling menyakitkan. Untuk menjadi seorang ketua Karang Taruna. Ukuran saya diukur bahwasanya saya miskin. Saya bukan anak siapa-siapa. Aku bukan orang hebat. Aku hanya sebagai wartawan pendidikan. Tidak memiliki jaringan yang cukup luas. Teman-teman juga tidak terlalu banyak. Kenal orang hebat juga. Kak An juga bisa jadi saksi. Kau kenal kan kalau Pedi tidak kenal kan? Apa sudah clear ya, sudah selesai, maka saya yakin pemuda-pemuda Lilinggau ini bisa bersatu, saling rangkul lagi, ngopi bareng. Tuh Pak, mulai. Ya, welcome. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Nice. Yang luar biasa, yang Biasa di luar. biasa di luar. Dan tentunya biasanya jadi topik pembahasan di media sosial. Waduh. Karena emang kemarin lagi rame-ramenya. Iya. Ya, welcome Mas Bro. Welcome Black. Wah, luar biasa. Ya, sekarang udah agak putih bajunya. Ada lampu, ada putih. Nah, ini Ketua Karang Taruna Lubuk Linggau, dan satunya lagi Mas Bro yang juga sudah dikenal di Kota Lubuk Linggau. Asli, luar biasa. Luar biasa juga, Mas Bro Hendra Gunawan. Kaan. Ya, Ketua MBKT. Ketua Majelis Pertimbangan ya. Iya. Majelis Pertimbangan Karang Karang Taruna. Taruna. Kalau lah Majelis Pertimbangan itu berarti tugasnya nimbang-nimbang. Nimbang, lagi nimbang. Kira timbangan kurang, tambahan. Alhamdulillah banyak kurang, dia terus nama. Jadi memang sesuai tugasnya. Tugasnya. Majelis Pertimbangan. Alhamdulillah dia makanya timbangannya lebih terus. Timbangannya agak kurang ke bawah, tambah biar pas. Aman. Harus beli timbangan. Nah, itu. Oke Mas Bro Elvan. Siap. Kita ngobrol santai Bela. Oke. Ya. Gak biasa ya, Kak? Ini juga galak buat podcast. Oke, udah jadi podcast. Ketua Karang Taruna ada podcast lagi. Ya alhamdulillah saya emang kurang psiko. Bukan masalah itu. Tiang podcast kami hilang sih kok. Alat cek ini, nah hilang sih kok. Ada mana? Kalau dijual modal calon ketua. Baca ya. Paling segini 200.000. Ya, Mas Bro Black ya. Ya siap. Jadi kalau kita perhatikan Karang Taruna ini kan di Lubuk Linggau ini kan cukup dinamikanya cukup kencang ya. Ya, Bukan cukup lagi sebenarnya, memang sangat kencang kemarin ya. luar biasa lah. Nah, kalau menurut Mas Bro nih ya, ngapa bisa sekencang itu dan sebenarnya apa yang direbutkan di jadi ketua Karang Taruna? Sebenarnya sih ini bukan rebutan. Ada hikmah positif dari dinamika yang kemarin. Ramainya pemberitaan tentang Karang Taruna, pemilihan ketua Karang Taruna. Positifnya saya ambil bahwasanya Lubuk Linggau itu tidak akan pernah kekurangan para pemuda-pemudi yang ingin berbuat baik dalam hal kegiatan sosial. Ya perlu kita ketahui Karang Taruna ini kan lebih spesifiknya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kemarin banyak yang ingin ikut, ingin berkontestasi. Nah, hikmahnya itu tadi. Teman-teman yang lain tuh ingin berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu dia lebihnya. Jadi bukan konflik sih. Jadi bukan karena ada Bersaing sesuatu. dalam kebaikan. Ya. Bukan karena ada sesuatu ya. Tafsir saya seperti itu. Tafsir teman-teman lain saya rasa nggak tahu ya. Tapi kayaknya sama sih, berlomba-lomba ingin berbuat baik untuk kegiatan sosial. Itu aja. Jadi nggak ada konflik sih. Biasa itu teman-teman semua Bukan karena kakak-kakak. Karang Taruna punya anggaran atau bisa untuk jadi kendaraan politik, kan Karang Taruna ini kan sampai ke salah satu-satunya organisasi yang sampai ke tingkat kelurahan. Ya, kalau saya lihat teman-teman yang lain, faktor ekonomi mereka sudah sangat mumpuni ya dari calon-calon yang lain. Saya rasa kalau berbicara tentang anggaran nggak sampai ke situ. Saya tetap ambil hikmahnya aja, mereka pingin berbuat kebaikan dengan fase-fase rombongan mereka, kelompok-kelompok mereka, dan kebetulan memang untuk berbuat baik itu adanya lomba, perlombaan ini tadi, kelompok ini, dan kebetulan amanahnya kelompok kami yang menang. Jadi saya rasa
kalau untuk berbicara tentang anggaran saya rasa nggak sampai sejauh itu sih teman-teman ya. Jadi murni sih ini memang untuk berbuat kegiatan sosial aja lah ya, karena teman-teman yang lain juga saya lihat komposisi keuangan mereka cukup mumpuni, jadi nggak sampai ke situ kayaknya ya. Ya terlepas masyarakat berpikir bahwasanya wah itu anggarannya besar ya, silakan aja lah ya. Saya dapat informasi Karang Taruna ini 3 miliar. Waduh. Ngapain 3 miliar? Izin ketua MPKT dia dalam sistem. Kalau saya tidak tahu, wah ya. Kalaupun ada, alhamdulillah cukup membantu membangun pemerintah kota kalau memang ada. 3M. Iya. Minta. Ya mungkin bisa sampai ke situ kalau memang ya, pemerintah kota dapat melihat bahwasanya pembinaan sumber daya manusia memang ada campur tangan dari organisasi-organisasi kepemudaan. Mungkin tidak hanya untuk Karang Taruna 3M, cuman untuk organisasi pemudaan yang lainnya juga bisa dilibatkan sehingga ditotalkan jadi 3M. Mungkin bisa. Nggak salah nih Kak. Wah oke, siap. Oke ya, jadi memang Karang Taruna ini cukup menarik ya, karena memang satu-satunya organisasi yang bisa sampai ke masyarakat paling bawah. Ya tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan. Kalau KNP itu nggak ada tingkat kelurahan. Iya PK, pengurus kecamatan. Organisasi lain juga tidak sampai ke desa. Nah sambil ngambil kopi. Iya dong. Selalu aja kita. Majelis pertimbangan lu. Iya, yang bagian timbang menimbang. Menimbang. Nah, kalau dari Mas Bro Aan ya, karena kita lihat kan memang dinamika kepemudaan di Lubuk Linggau ini kan memang cukup luar biasa ya. Buktinya KNPI sampai hari ini nggak terbentuk. Dan alhamdulillah memang Karang Taruna walaupun dengan dinamika yang cukup tinggi masih bisa terbentuk kepengurusan yang baru. Nah kalau Mas Bro Aan sendiri sebagai pemuda yang sudah cukup senior di Lubuk Linggau ya, karena saya perhatikan Mas Bro Aan ini kan rentetannya kan di KNPI, di kepemudaan yang lain. Nah kalau Mas Bro Aan ini melihat dinamika dari pemuda Lubuk Linggau ini dari kacamata Mas Bro Aan seperti apa? Jadi Mas Bro Prades. Iya, Mas Bro Prades. Mas Bro Evan. Black. Jadi pemuda Lubuk Linggau ini luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Bisa kita lihat di luar Lubuk Linggau. Jadi yang pemuda-pemuda Lubuk Linggau ini yang berprestasi di luar Lubuk Linggau, malahan di kancah internasional pun di Jepang, di mana-mana memang luar biasa. Di provinsi baik di di unsur pemerintahan, kemudian BUMN, BUMD yang lainnya memang berpotensi. Nah, jadi pemuda Lubuk Linggau ini memiliki potensi. Nah, itu karena di Lubuk Linggau ini merupakan kota yang berkembang ke arah maju. Jadi pemikiran pemuda-pemuda kota Lubuk Linggau ini memang sudah menyamai kota-kota besar lain, sehingga potensi itu besar. Nah, kalau dari kacamata pemuda yang ada di Lubuk Linggau seperti itu. Nah kalau melihat banyaknya dinamika, ribut sini, ribut situ, gesek sini, gesek situ, di pemudanya seperti apa? Ya kalau secara positif dari segi positif itu dinamika yang biasa saja. Jadi wajarlah kalau ada gesekan, ada berbeda pendapat, kemudian ada hal-hal yang berbeda pemikiran. Nah, tapi pada saat nanti sudah sudah clear ya, sudah selesai, maka saya yakin pemuda-pemuda di Linggau ini bisa bersatu kok. Saling rangkul lagi, ngopi bareng. Semuanya juga saling kenal ya, semuanya juga saling support di bidangnya masing-masing kan. Nah, ini dinamika yang biasa saja dan wajar lah ya, adanya gesekan-gesekan atau benturan-benturan kecil. Saat itu baik. Ya saat itu saja aman, ngopi bareng. Makan sampai itu. Memang luar biasa.
Memang di lemaknya itu lapis yang warna Sudah hijau tadi dicoba? lemaknya Keju ya? pengen nambah. Ya, nah jadi memang dinamikanya memang luar biasa dan mungkin itu juga salah satu indikator bahwa pemuda Lubuk Linggau ini merupakan sumber daya manusia yang memang punya daya saingnya sama. Belaga waktu itu sudah itu. Ya, Mas Bro bertanya seperti itu. Belaganya- Mas Bro juga pernah. Bukan. Berkelahi ya atau belagonya itu berkelahi pemikiran. Pemikiran, benar. Berkelahi pendapat. Ya. Argumen lah. Nggak ada yang sampai ke Yang bisik-bisik betok itu bisik, nggak. tidak, Karena memang ya. sudah cukup teman-teman Itu ini sudah sudah ada di cukup Batu intelektualnya Linggau ini. tinggi. Udah mulai cerdas. Pintar Ya, kalau memang pintar. secara pemikiran ya kan. Tapi setelah itu ya berangkulan lagi ngopi. Ya, lagian juga kita tidak bisa kan. Kalau mereka memiliki hak untuk menuntut, karena Ya. sudah diatur di undang-undang, mereka memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya Nuntut hukum. yang mana yang nuntut nih? Tapi dengan seiringnya proses, Iya. nah, nanti Pak akan berangkulan kembali lah. Betul. Yakin lah. Itulah, Adik kakak nggak lo? Iya. itulah luar biasanya pemuda Linggau. Lubuk Linggau tadi. Walaupun beda-beda kayak gitu. Tetap satu Ketika jua. sudah selesai, berangkulan. Iya, saya yakin ini tidak akan berkepanjangan sih. Ya karena kita benar satu sama lainnya sudah kenal lah, kenal atau apalagi nanti kan kami coba upaya untuk selalu bisa masuk ke yang lain bahwasanya udah yuk kita jalan sama-sama seperti itu karena nggak ada yang bisa diambil dari Karang Taruna selain berbuat baik. Ya, nggak ada yang bisa diambil dari Karang Taruna mengenai panggung atau untuk kedepannya itu kita bisa berkarya tidak mesti hanya dari Karang Taruna itu apapun itu bisa selagi kita memang niatnya pengen cari panggung di situ silakan lah bisa cari dengan tempat-tempat yang lain karya-karya yang lain nggak mesti berkarang taruna nggak mesti berkarang taruna kayak gitu Karena banyak panggung-panggung yang lain benar sangat benar jadi luar biasa nanti kan Karang Taruna aktif, organisasi lainnya aktif, KONI juga aktif, KNVI, organisasi ekstrakurikuler kampus-kampus yang lain juga aktif, tingkat kecamatan juga aktif, kelurahan juga aktif. Nah ini yang membuat Lubuk Linggau akan semakin menjadi daya tarik. Ya salah satunya kita mencoba untuk ikut serta ke agenda besar dari pemerintah kota itu Ayo Ngelong Lubuk Linggau 2333 tadi. Oke. Itu. Tapi saya lihat sekarang kan udah bisa senyum-senyum ya, udah bisa. Wajah harus senyum. Lah, ya. Kayak waktu mau pemilihan dulu. Aduh, ya ampun. Di medsos tiap hari galau terus. Kalau sekarang Ya. udah bisa. Itu tadi ini proses ya, yang proses untuk menjadi bagi saya pribadi ini proses. Ya. Dari awalnya galau, dari kegalauan itu kita berpikir mencari celah bagaimana sih mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ini bagi saya pribadi ini proses. Namun semakin banyak persoalan, semakin membuat diri kita itu akan semakin banyak introspeksi. Oh ini kelemahan saya kemarin tuh di sini. Tapi dari sorry aku potong. Tapi dari perjalanan proses itu, Mm-mm. proses yang panjang kemarin, dari galauan segala macam, yang paling buat galau tuh apa sih? Black. Jujur sampai ke Sampai ranah ke istri ya? Ya? Bener gak? iya. Bener gak? Jauh itu ya? Benar. Namun itu tadi. Masa nangis, jangan nangis. Jangan. Jadi ya itulah bagian dari bagaimana proses itu terhadap saya pribadi. Ada jalur keluarga yang ditempuh, ada jalur serangan dari teman-teman terdekat, ketidakpercayaan teman-teman, ukuran ekonomi yang dibanding-bandingkan. Nah, itu yang membuat saya bisa tersenyum sampai saat ini. Bahwasanya saya bisa menyelesaikan itu satu persatu. Sehingga saya bisa, yang kata Bro Pradesa tadi mulai agak senyum ini, karena saya bisa mengatasi tantangan-tantangan. Itu melewati tantangan-tantangan itu. Meskipun Walaupun waktu itu gak nangis. sudah sebenarnya, namun saya tidak pernah cerita umbar yang lain enggak. Aku tahu. Mungkin Mas Bro Belum, nggak cerita saya. Ya, saya nggak sempat cerita. Cuman itu jadi ini loh proses pendewasaan, ya nggak? Ini proses pendewasaan saya, bahwasanya saya harus melewati
jalan-jalan terjal ini. Dan alhamdulillah ya bisa senyum seperti ini, alhamdulillah. Jalannya kan terjal kemarin. Cukup. Yang banyak yang ini kan, banyak dinamika yang luar biasa. Ya, tidak terlepas juga ini saya perlu garis bawahi ucapan terima kasih saya ini kepada teman-teman terdekat ya. Teman-teman yang telah mendukung saya sejauh selama ini, tokoh-tokoh pemuda, teman-teman senior, seperti Kak Aan termasuk yang memberi semacam motivasi, bimbingan, support ya, bahwasanya kami bisa kok melewati hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah itu berkat support doa kawan juga. Ya, tidak terlepas saya tidak munafik. Banyak sekali orang-orang yang membantu memberikan dorongan sumbangsi pemikiran terhadap saya, solusi-solusi. Termasuk Bro Prades. Termasuk Bro Prades. Ya, luar biasa ini kan. Jadi bantuan itu tidak hanya dalam bentuk materi. Undang, ngopi, ngajak makan, ngobrol, cari solusi, itu sudah merupakan bantuan bagi saya. Dan Bro Prades juga jam 2 liput. Dia kasih motivasi ya. Mungkin dia lihat waktunya, Black pagi dari sampai sore sampai malam dati jam 2 malam tuh ada aja. Pas nak istirahat, luar biasa. Itu ada. Nah, tapi Black yang paling menyakitkan lah. Yang paling menyakitkan dari proses itu. Bukan untuk kita kenang terus ya, bukan. Tapi untuk sebagai pengingat bahwa dulu pernah mengalami proses yang paling menyakitkan. Untuk menjadi seorang ketua Karang Taruna. Ukuran saya diukur bahwasanya saya miskin. Nah, itu saya dibilang bahwasanya untuk menjadi untuk menjadikan fenomena yang terjadi selama ini di masyarakat bahwasanya ya untuk menjadi seorang ketua organisasi itu harus siap jadi juragan Bogor. Nah, kondisi yang ada memang fakta realnya apa yang orang fitnah, hina. Fakta realnya memang saya buntu. Saya mengakui hal itu. Saya bukan anak siapa-siapa. Aku bukan orang hebat. Aku hanya sebagai wartawan pendidikan. Tidak memiliki jaringan yang cukup luas. Teman-teman juga tidak terlalu banyak. Kenal orang hebat juga. Kak An juga bisa jadi saksi. Kau kenal dengan Pedi? Tidak kenal kan? Nah, Tapi yang juragan Bogor itu tidak terbukti. Iya. Jadi karena ini bukan Bogor. Iya. Obrolan. Nah, faktor itu yang membuat bahwasanya keluarga juga ikut kena imbas. Sampai ada anaknya aja lah anaknya. Mungkin makin kita dihina. Makin kita dianggap kita miskin. Tunjukkan bahwasanya tidak semua orang kaya itu bisa. Tidak, tunjukkan bahwasanya orang berduit tidak hanya mesti orang berduit untuk jadi ketua organisasi. Ini peran kau untuk merubah paradigma. Bahwasanya wong saro cak kau itu mampu. Lakukanlah upaya-upaya itu kau bisa jadi. Bukan belajar dari Pak Jokowi ya? Dah. Dati melusukan ada duit. Aku dati duit melusukan. Jadi murni. Karena mungkin filosofi ini kan. Ketika kita dihina, ya. Ketika kita direndahkan. Ketika kita dicaci maki. Jangan balas hinaan itu dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian. Iya, makian. Tapi dengan Karya. Iya, benar, sepakat aku sangat. Aku cuma cukup tanamkan diri bahwasanya bismillah, aku berkarang taruna, niat aku baik. Ya. Itu baik, Kak. Justru sebenarnya kalau kita dari awalnya kita direndahkan sama dianggap tidak mampu, benar. Itu jadi apa namanya? Semacam pukulan untuk kita buktikan. Iya, benar. Ya, contoh. Ya, jadi niat aku sudah ya, karena sebelumnya saya pernah punya komunitas Gema Donasi Rakyat. Ya. Yang jadi kendala di Gema Donasi Rakyat itu adalah setiap minggu aku selalu membagikan bantuan dari pihak donatur. Kelemahan kami adalah kalau nak ngasih bantuan itu bingung. Kemana nih arahnya bantuan ini? Karena kita udah nyampe, kawan kita di kelurahan situ, kawan kita kelurahan sana, kita udah tahu dia tinggalnya di mana. Jadi aku bismillah, semoga dengan aku berkarang taruna ini nanti ada amanah lebih banyak untuk berbuat lebih baik, lebih besar. Sehingga ketika aku jadi ketua karana, aku rasa aku tidak akan susah lagi ketika menelpon pihak Karang Taruna kelurahan. Tolong dibantu warganya di kelurahan itu, ada beberapa orang yang miskin. Kami ingin bantu sedekah. Ya paling tidak aku itu tadi tujuannya ingin menjangkau kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh kami untuk diberikan bantuan sembako. Niatnya itu, Kak. Tadi jangkauannya tak ada. Iya. Belum
terlalu luas belum. Yang Karang Taruna mungkin bisa lebih Bisa. Nanti dalam lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi kita tahu tempat itu, kelurahan itu ke situ, ada kelurahan kami di sini. Jadi kalau ada bantuan sembako tinggal ngantar. Iya. Nah, kejadian di GDR kami ini bingung. Barangnya ada, kemana ngantar ini? Lebih banyak berbuat dan lebih terarah. Iya, benar ya. Tujuannya sih kok. Itu bismillah aku tadi, niat baik aku itu tadi. Oke. Nah, jadi Mas Bro Aan, ya, kita cerita dari panjang lebar. Mungkin itu yang tidak pernah diceritain kan. Tapi dia kalau sesama wartawan nggak cerita. Nggak cerita. Ini. Oh itu. Makanya ngomong tadi ada dinamika yang luar biasa. Mungkin tidak tega juga cerita dengan ketua MPKT. Nah, kalau menurut Mas Aan ya, cak mana dengan apa namanya yang dialami oleh Mas Bro kita tadi apa Black di dalam proses kemarin di seperti itu dia tadi. Aku udah kuat untuk nyebut ini lagi. Bisa dengan Mas Bro ya, Bahas gimana? Dia udah kuat cuman bahas ya. Ya jadi luar biasa ya proses yang dialami. Tapi ini kan dijadikan motivasi yang luar biasa oleh Bro Elpan Black, sehingga cita-citanya tercapai menjadi ketua Karang Taruna. Sebetulnya dari awal saya sudah memperhatikan gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan Elpan Black untuk mencalonkan sebagai ketua Karang Taruna gitu kan. Kalau terus terang, kalau saya itu sama sekali tidak berpikir apa yang seperti banyak orang ataupun yang disampaikan Elpan tadi. Malahan saya yakin ya, saudara Elpan ini dia tidak melihat dari material ya. Jadi kalau dia terpilih nanti Karang Taruna ini memang kerjanya memang tidak berpatokan pada material ya, karena percuma saja kalau materialnya banyak tapi tidak ada actionnya. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatannya tidak terarah. Nah, mulai dari awal saya perhatikan setelah beliau ini menjadi ketua KT ini memang kinerjanya luar biasa. Makanya memang proses-proses dinamika ini yang jadi motivasi. Jadi nanti Bro Elpan ini pasti ingat dengan janjinya, karena dari di awal niat yang baik ya, dengan dinamika yang ada, saya yakin beliau ini terus berjalan di porosnya dalam rangka berbuat kebaikan dalam berkarang taruna, khususnya di bidang sosial maupun kemasyarakatan. Oke, mungkin bisa jadi lebih kuat lagi lah ya. Iya, lebih kuat. Belum jadi itu kan tadi goncang-goncang. Itu. Karena kalau mencapai tujuan itu tidak kate dinamikanya, tidak kate halangan-halangannya. Ketika jadi tidak tantangan. Dan ya, terbukti juga bahwa yang berduit belum tentu bisa jadi ketua KT, belum tentu. Nah ini kan teman-teman kan berarti mempercayakan kepada Bro Elpan untuk menjadi ketua KT, walaupun ada dinamika ya, ada dinamika lain yang wajar-wajar saja kan, itu bisa terjadi. Tapi ini jadi motivasi saudara Elpan, Bro Elpan ini ke depan bagaimana menyatukan rekan-rekan ini, perbedaan-perbedaan ini. Ya. Karena memang seperti itu ya. Sehebat-hebatnya pemimpin itu ya, bagaimana pemimpin itu menyatukan yang terpecah, bukan justru malah tambah membuat kotak-kotak, kotak-kotakan. Jadi memang tantangan, kalau menurut saya, kalau saya perhatikan memang tantangan Bro Elpan ke depan ini adalah mempersatukan itu. Ya, karena kita dari mulai bukan hanya Karang Taruna, KNPI juga kita butuh sosok yang bisa mempersatukan. Benar. Mempersatukan pemuda. Karena OKP-nya kan sudah terpecah-pecah. Ada yang KNPI versi ini, versi itu, versi ini. Enamlisme ya. Limaisme. Limaisme. Mungkin lah bertambah lagi sekarang. Nah, kita butuh sosok yang bisa figur yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan. Benar. Nah, itu mungkin juga bagian dari
tugas Karang Taruna yang sekarang Karang Taruna kecamatannya mungkin masih ada blok-blok. Blok-blok. Jadi tugas terberatnya bukan apa namanya itu menjalankan programnya. Program. Ya. Tapi bagaimana mempersatukan yang ini yang sudah terpercaya. Tapi proses untuk jadi tadi lah berat. Berat. Mudah-mudahan kaki kalau sudah jadi tak berat lagi. Bismillah lah, Ya insya kan? Allah. Insya Allah. Karena udah di uji coba beratnya lo sudah di proses untuk jadi ketua. Nah, Karang Taruna ini fokus pada organisasi yang fokus pada kesejahteraan. Ya, sosial lah. Kesejahteraan sosial. Punya visi yang paling beda dengan organisasi yang lain. Dan organisasi pelat merah. Ya. Jadi Karang Taruna ini kalau menurut aku beda dengan KMPI. Beda dengan OKP yang lain. Karena visinya jelas. Tujuan utama Karang Taruna itu adalah kesejahteraan sosial. Bagaimana mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Ya. Nah, Mas Bro Elvan, ya, dengan kita COVID 2 tahun, ya, 2020-2021, sekarang 2022 sudah mulai membaik. Kita juga sudah terbiasa, bahkan dibolehkan untuk tidak bermasker, ya, di tempat-tempat terbatas. Nah, COVID ini kan mengganggu perekonomian. Ekonomi berarti terkaitan dengan kesejahteraan. Ya. Nah, apa yang bakal dilakukan Karang Taruna setelah ini belum pengukuhan ya? Insya Allah Sabtu. Nah, Sabtu tanggal 16. Sabtu ini pengukuhan Sabtu. SK lah tuh. Alhamdulillah sudah. Berarti dari beribu lagi ya? Tidak, insya Allah. Melit kesana lagi. Balik lagi. Itulah cara kita. Iya. Halus itu ya. Jadi apa yang bakal dilakukan untuk Karang Taruna yang akan datang untuk mencapai visi kesejahteraan sosial? Benar. Ya, seperti dikatakan Bro Prades bahwasanya ini adalah organisasi pemerintah plat merah ya. Jadi tugas kami selain program tersendiri. Jadi kami juga memiliki peranan untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Itu yang paling penting. Sinergi dengan pemerintah kota, membantu ikut program-program pemerintah kota, mensukseskannya. Terkait masalah kesejahteraan sosial, ya nanti sinkronnya ke Dinsos kami nanti kan. Nah, kebetulan Dinsos itu menjadi tempat kami koordinasi mengenai kegiatan program-program apa. Insya Allah setelah pelantikan pemerintah Karang Taruna pengurus provinsi itu ada bantuan paket sembako untuk Karang Taruna Kota Lubuk Linggau yang akan disebarkan kepada masyarakat. Itu 400 paket sembako. Mungkin setelah pengukuhan ini, ya ini bantuan ini yang akan kami bantu coba menyentuh ke masyarakat 8 kecamatan. Membagikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima. Ini salah satu upaya program terdekat lah. Ya, sebagai bukti action kami, action pertama ya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial akan menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk menerima. Nah, selanjutnya itu tadi sinkronisasi dengan Dinsos, apa sih yang bisa kami lakukan dari Karang Taruna ini ke depannya. Cuman tetap kegiatan-kegiatannya itu akan dibalut ada kegiatan sosial. Contoh, kami pernah melakukan kegiatan kerjasama dengan Yayasan Erick Thohir, ya itu yang viral di video streaming ya, yang ada di Perbakin itu. Ya itu kan, itu silaturahmi perdana internal pengurus Karang Taruna. Meskipun kami di situ ada sesi olahraganya, happy-nya, cuman kami selipkan itu 2 kegiatan program sosialnya, yaitu menyebarkan bibit ikan patin, 3.000 bibit ikan patin dengan 50 paket sembako. Jadi walaupun kami di situ ada happy-nya, beladas lah bahasa gitu kan, senang-senangnya olahraganya, cuman untuk masyarakat dan sosial lingkungan sosialnya kami ada kegiatan itu menyebar bibit ikan, 3.000 bibit ikan dengan sembako 50 paket sembako kepada masyarakat yang layak menerima. Jadi setiap kegiatan kami itu walaupun nantinya ada program-program tetap ada sisi sosialnya di situ. Kebetulan juga Pak Wali
memberi semacam arahan untuk kami ke depan. Karang Taruna itu lebih fokus ke 2 tema, yaitu terkait persoalan masalah radikalisme, sudah itu bahayanya narkoba. Tambahan. Nah ini juga jadi akan acuan kami ke depan mengadakan program-program itu, radikalisme dan pencegahan bahaya narkoba ini seperti apa. Jadi kami akan mencoba ke tingkat bawah. Pak Wali pengennya Karang Taruna Kelurahan itu harus hidup kembali. Nah, hasil investigasi kami itu hampir 60%. Karang Taruna Kelurahan kita itu di Kota Lubuk Linggau itu tidak ada kepengurusan. Sudah mati 2 tahun, nggak ada lagi pengganti. Bahkan tidak tahu lagi SK-nya di mana. Nah, itu jadi persoalan kami. Bahwasanya ke depan Karang Taruna akan mencoba membuat menghidupkan kembali Karang Taruna Kelurahan ini tadi, karena hidupnya organisasi Karang Taruna itu di arus bawah, di kelurahan-kelurahan itu, di tingkat-tingkat lurah itu. Ya, jadi ini yang akan jadi acuan program kami ke depan itu, Bro Brades. Berarti itu misi tambahan ya. Misi tambahan itu ya. Sebenarnya narkoba juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga itu, benar. Nah, maksud saya seperti ini. Karang Taruna mungkin tidak hanya fokus pada pembagian sembako, Mas Bro. Iya, benar. Karena yang namanya bantuan sembako seperti sembako itu kan hanya stimulus. Ya. Ya kan? Mungkin bisa, kalau saran saya Ya, boleh. dong, Boleh lah. Kamu warga Karang Taruna kok. sebagai mantan. Iya, mantan pengurus ketua harian ya. Dua Walaupun di akhirnya juga ya. Op. Udah. jangan offside. Offside. Ya, tidak gol. Ya. Ya. Mungkin lebih bagaimana pemuda kita ini bisa membentuk atau membuat semacam Karya. entrepreneur. Ya, walaupun UMKM kayak gitu. ada usaha jualan terus seperti apa. Jadi nggak cuma kita stimulan terus dengan sembako. Habis sembakonya selesai. Benar. Tapi kalau kita upayakan, apalagi tadi kan udah kerja sama dengan yang tadi kan. Iya. Yang punya press ya. Ya kan? Iya. Etrovers. Ya. Mungkin bisa mengembangkan ke bagaimana minimalan umur Karang Tarunanya nih di kelurahan nih dibentuk untuk buat UMKM kayak gitu. Oh, boleh. Penting. Iya. Kayak nyebar ke masyarakatnya. Benar. Saran baik. Benar, saran itu sangat kami terima. Dan ini juga sudah menjadi pembahasan kami rapat internal. Namun kan tidak segala aja buka kali lo habis mulai barang. Tak dibuka kali ya kan. Tidak surprise lagi ya kalau awalan lo. Karena tugas KAN nih. Iya. Biasa banget KAN, jadi manggil Mas Bro contoh cakap. Iya. Bagian timbang menimbang. Taruna Mas Bro. Masih muda, datang pulau. Iya. Ya, nama Quran. Mungkin lebih tugasnya kayak dengan tipikal pemuda kita yang kritis, ya, yang sudah pinter-pinter tadi. Mungkin tugas beratnya adalah bagaimana Mas Bro ini memberikan pengarahan Karang Taruna ini minimal di internal itu tidak bocor di dalam. Itu pengalaman. Benar. Jangan mana Bang Bro? Jangan pecah di dalam. Nah, itu di luarnya bagus, di dalamnya. Iya, benar. Jadi Bro Prades, ya. Selaku MPKT, Ya. namanya MPKT, Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Jadi kami di sini mensupport baik material segala macam pemikiran itu kepada Ketua Karang Taruna beserta pengurusnya dalam rangka berkarang taruna. Benar. Itu. Kemudian yang kedua, kami juga sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan di seluruh kegiatan-kegiatan. Nah, jadi yang akan kita tonjolkan di sini ini ide-ide
kreatif dari pemuda-pemuda ini dalam rangka berkarang taruna, ya khususnya dalam rangka mengarah kepada kesejahteraan sosial. Nah ini kan kita ada program pemerintah. Nah, ide-ide ini nanti munculnya dari pemuda, dari Karang Taruna. Kita hanya memberikan pertimbangan, kita mensupport lahir dan batin ya. Kalau memang program ini bagus, cocok dengan visi misi pemerintah, khususnya Pak Wali Kota, nah ini kita support. Kita sounding dengan apalagi misalnya ada pihak luar yang ingin bekerja sama dengan berkontribusi dengan pemuda yang ada Kota Linggau, dan itu berkaitan dengan program seperti tadi UMKM. Nah ini salah satu contohnya ya Mas Bro. Jangan berganti dengan salah satu partai. Pak Wali Kota ini ingin membuat digital mall, Linggau Digital Mall. Linggau Digital Mall. Jadi nanti seluruh masyarakat ini bisa beli barang lewat HP, Linggau Digital Mall, lewat HP. Nah, di mana nanti produk-produk ini mungkin para pemuda bisa membantu membantu masyarakat ini untuk bisa masuk ke dalam Linggau Digital Mall. Nah, ini menjadi penghasilan masyarakat khususnya UMKM. Ini salah satu sounding dengan program pemerintah. Nah, seperti yang disampaikan tadi kan. Nah, jadi seperti Shopee dan lain sebagainya lah. Ini ada Linggau Digital Mall. Kantor pun bisa beli langsung. Jadi kita pakai anggaran kita, dia sudah harganya sudah ditentukan, kemasannya. Nah, ini pembinaan seperti ini bisa berkontribusi sama arahnya untuk memajukan Kota Lubuk Linggau. Programnya sudah ada, mungkin ide-ide kreatif yang ditimbulkan oleh pemuda ini yang memang diperlukan. Nah, kalau kami selaku Ketua MPKT ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan apa-apa saja yang akan dilaksanakan. Kami akan memberikan pertimbangan-pertimbangan karena saya juga tidak sendiri, kan ada yang lainnya. Ya, memberikan pertimbangan, mendukung sebagai wadah inspirasi tempat rekan-rekan sekalian mencurahkan pemikirannya, kita juga sharing sama-sama kan, sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Ketua KT ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan output yang baik dan ada outcome-nya, ada manfaatnya khususnya bagi pemuda dan bagi pemerintah kota. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir tidak cuma di Karang Taruna ya. Biasanya di dalam sebuah organisasi itu yang terjadi tadi sebenarnya ribut di internal. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang cukup sulit sebenarnya untuk diatasi siapapun menjadi ketua sebuah organisasi. Balik lagi ke pertanyaan Mas Bro Aan. Pesannya mungkin sebelum, karena ini bakal pengukuhan ya. Pengukuhan baru bisa action ya. Tapi sudah dikukuhkan, SK sudah dapat ya. Nah, pesan untuk kawan-kawan yang ada di Karang Taruna supaya tidak pecah dalam. Itu yang sulit. Tidak buyar di dalam. Itu yang agak sulit dulu. Oke. Ini pengalaman. Jadi pesannya Mas Bro Siko. Jadi berkarang tarunalah dengan ikhlas. Jangan mengharapkan apapun. Berbuatlah baik sebagai ladang ibadah. Kita sama-sama membangun Kota Lubuk Linggau ya, di Karang Taruna ini. Nah, kalau saya yakin dengan Bro Elpan, Black dan rekan-rekan sekalian, memang mereka kerja nggak ada kanan kiri, memang arahnya memang kita untuk kebaikan. Nah, karena dari awal memang kita sudah berkomitmen bersama ini untuk sama-sama menyelesaikan, mencari solusi. Nah, dan satu lagi pesannya saling percaya, transparan, terbuka. Benar. Oke Pak Bendum.
Nah, ini Pak Bandung mau datang sama sama Pak Sekjen. Nah, habis. Kalau gabung dulu sini dulu sebelum tutup. Iya. Nah, ini Pak Bandungnya ya. Ini Pak Sekretaris. Sekretaris Karang Taruna. Iya ini. Kan masuk udah apa tapi agak tegak wae. Agak ini masuk kamera deh. Pak Albinus ya. Pak Yayan. Dari melobi mana nih? Jadi Karang Taruna ini akan dikukuhkan hari Sabtu. Tanggal 16. Pesan dari Ketua MPKT Nangkruaan sudah sampaikan panjang lebar. Terakhir ya ketuanya. Iya. Pesan untuk kawan-kawannya apa? Benar. Aku hampir sepakat dengan Kak Aan. Bukan, ya benar. Hampir semuanya benar, Kak. Maksud hampir sama dan hampir semuanya benar. Bahwasanya dalam berkarang taruna ini Bentar, yang paling masuk rombongan kalau masuk sini ya. Masuk ya. Ini ya teman-teman, ini ada sekretaris saya dan Pak Bendung. Enak baru. Pesan ya itu. Jangan ya, luar biasa. Oke, kembali. Iya. Pertanyaannya. Pesan untuk teman-teman di Karang Taruna. Sorry Pak Bendung bukan kopi ya, Pak. Nama besarnya saking Ada keju. Laden. Jadi intinya bahwasanya kita harus mencoba untuk ikhlas. Yang patut disyukuri bahwasanya adalah kita merupakan orang-orang terpilih, ya. Orang-orang terpilih yang diamanahkan untuk berbuat baik. Itu garis merahnya itu dulu. Ya. Bahwasanya tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melakukan, untuk kita bisa berkarya. Dan ini Karang Taruna yang dijadikan tempat bahwasanya secara ikhlas berkarya untuk sama-sama membangun, mensukseskan program, ikut turut sertalah program mensukseskan program pemerintah Kota Lubuk. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih itu. Karena apa? Semua orang mengharapkan hal yang sama, pinginnya sama seperti pingin di posisi saya ini, pingin di posisi Bendung saat ini, pingin posisi di sekretaris saat ini. Nah, dan kita adalah yang harus kita syukuri adalah kita mendapatkan amanah itu. Jadi jangan rusak, ya, jangan dirusak amanah ini. Bahwasanya tadi benar kata Kak An tadi, utamakan kerjanya harus ikhlas. Yang paling utama adalah ikhlas dan transparansi. Ya, jadi jangan sampai kita mencari suatu imbalan-imbalan dari ini. Kalaupun ada rezekinya, kalaupun nanti jadi apa kita ke depan dari berkarang taruna, ingatlah itu adalah bonus dari hasil karya yang kita perbuat. Cuman satu, tanamkan dulu niatnya harus baik. Itu aja Mas Bro. biasa. Ya. Maafin ya. Aku buka snack dong. Siap. Nah, baju berasa. Baju berasa aku enggak serahin. Enggak tahu aneh ikhlas dulu gitu. Perhatikan adewe baju. Aduh, baju. Ya. Baju Mas Bro ya. Ade ini, nah aku rangkul aja sih. Ikhlas benar ya. Jadi Udah ini kan. Jadi halangan. Nanti udang di balik batu kan. Itulah gunanya ada dewan pertimbangan. Majelis. Majelis pertimbangan. Oke ya, terima kasih Mas Bro. Siap. Mas Bro Prades, luar biasa. Oke, Mas Bro. Apa salam kita tadi? Kau Karang Taruna. Mungkin lu bentar, aku nih masih agak lupa dengan Kati. Yayan. Panggilan Mas Bro Yayan ya. Mas Bro Yayan. Mas Bro Black, Mas Bro Yayan, Mas Bro Albinus. Ya, selamat bertugas tentunya. Ya, terima kasih Liga Streaming. Amin. Jadikan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu sebagai pembelajaran. Wah, salam.